Shalom, pada saat ini saya Elike Gabriel dari kelas B Prodi PAK semester 6 dengan NIM 20010125 akan membahas materi tentang teori behaviorisme. Kita masuk pada karakteristik teori behaviorisme. Nah, teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Nah, dengan kata lain, belajar itu merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon tersebut. Nah, seseorang akan dianggap telah belajar sesuatu jika ia itu dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, sebagai contoh, anak belum dapat berhitung perkalian. Nah, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya juga sudah mengajarkannya tentang perkalian tersebut dengan tekun, namun jika anak atau siswa tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian itu, maka ia belum dapat dianggap belajar karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil belajarnya. Teori behaviorisme ada kelebihannya. Yang pertama, guru membiasakan untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan untuk belajar mandiri. Dan jika murid menemukan kesulitan, baru murid tersebut menanyakan pada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, mampu membentuk sesuatu perilaku yang diinginkan, mendapatkan pengakuan positif dari murid, dan perilaku yang kurang sesuai akan mendapatkan penghargaan negatif yang didasari pada perilaku yang tampak oleh guru tersebut. Selanjutnya yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan pembiasaan dan pengulangan yang berkesinambungan tersebut dan akan lebih optimal. Nah, yang kelima, bahan pelajaran yang telah disusun hierarkis dari yang sederhana sampai pada yang kompleks, dengan tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang telah ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu akan mampu menghasilkan suatu perilaku yang konsisten terhadap bidang tertentu. Selanjutnya yang keenam, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respons yang diinginkan muncul. Yang ketujuh, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Dan yang terakhir itu, teori behaviorisme ini juga cocok diterapkan untuk anak yang masih sangat membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka juga meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan yang secara langsung. Selain kelebihan, teori ini juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pelajaran itu dapat menggunakan metode ini. Dan yang ketiga itu, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behaviorisme justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa-siswa. Nah, yang kelima, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Yang keenam, murid hanya mendengar dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengar apa yang didengar
dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer itu tidak bisa diselesaikan oleh siswa tersebut. Yang ketujuh, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Yang kedelapan, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau yang disebut dengan teacher-centered learning yang bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan dapat diukur. Dan yang terakhir, penerapan metode yang salah dalam pembelajaran itu dapat mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru yang sebagai center otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari oleh murid atau siswa. Kita masuk pada pembahasan menurut tokoh-tokoh dan eksperimennya. Menurut Mukinan, teori ini beranggapan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Nah, seseorang dikatakan telah belajar sesuatu jika yang bersangkutan itu dapat menunjukkan perubahan tingkah laku tertentu. Teori ini juga beranggapan bahwa yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respons, sebab inilah yang dapat diamati. Sedangkan apa yang terjadi di antaranya dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Dan reinforcement, yakni apa saja yang telah didapat, menguatkan timbulnya respons dan merupakan faktor penting dalam belajar. Nah, respons akan semakin kuat apabila reinforcement baik positif maupun negatif telah ditambah.